Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Kali ini spiritual journal saya beri judul Belajar dari Yusuf. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, tak hentinya kami bersyukur untuk kasih yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Sampai saat ini kami ada semua hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti isi hati-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kali ini kita merenungkan kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Mari kita membaca Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 7. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Itulah mimpi Firaun. Bagaimana reaksi Firaun ketika ia bangun pagi? Mari kita lanjut membaca ayat yang ke-8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Ternyata mimpi itu membuat Firaun gelisah, sehingga ia memanggil semua ahli dan semua orang berilmu yang ada di Mesir, tetapi tak seorang pun dapat mengartikan mimpinya. Dari ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kemampuan manusia itu sangat terbatas. Sekalipun seorang memiliki ilmu yang cukup tinggi, tak akan pernah bisa menandingi pikiran Allah. Pada akhirnya akan sia-sia jika mengandalkan manusia yang terbatas. Mari kita lanjut membaca ayat 9 sampai 13. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku
dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi memberitahukan bahwa juru minuman istana yang sudah bebas dari penjara memberitahukan kepada raja bahwa ada seseorang yang dapat mengartikan mimpinya. Juru minuman menceritakan pada raja tentang pengalamannya di penjara ketika Yusuf mengartikan mimpinya dan mimpi itu menjadi kenyataan. Di sini kita dapat belajar dari pribadi juru minuman istana. Yang pertama, dia mau berbagi berkat melalui pengalaman pribadinya pada orang lain sehingga orang lain diberkati juga. Yang kedua, dia mengingat orang yang telah menolongnya, yaitu Yusuf. Dan yang ketiga, dia ingin memberkati orang yang pernah menolongnya, Yusuf. Ada satu ungkapan yang mengatakan kacang lupa kulitnya. Tentu saja pribadi juru minuman ini bukanlah pribadi yang seperti ungkapan tadi. Juru minuman sadar betul bagaimana ia bisa kembali dijadikan orang yang punya peran penting sebagai juru minuman istana. Karena itu ia ingin menolong Yusuf yang telah menolong dia menjadi orang penting dalam istana. Di ayat 14 memberitahukan setelah juru minuman menceritakan Yusuf kepada Firaun, maka Firaun segera menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf dikeluarkan dari penjara dan ia merapihkan dirinya untuk menghadap Firaun. Mari kita lanjutkan membaca ayat 15 sampai 24. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi tak seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Nah, saudara, ayat 15-24 tadi memberitahukan Firaun menceritakan mimpinya dengan rinci kepada Yusuf dan memberitahukan bahwa semua para ahli dan semua orang berilmu di Mesir tidak dapat mengartikan mimpinya. Firaun juga memberitahu bahwa ia telah mendengar tentang Yusuf yang sanggup mengartikan mimpi hanya dengan mendengar. Rupanya Firaun ini benar-benar berharap agar Yusuf dapat mengartikan mimpinya. Firaun sangat penasaran, ingin tahu arti mimpinya. Mari kita melanjutkan membaca ayat 25-32.
Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Setelah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebat kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Saudara, ayat 25-32 memberitahu bagaimana Allah menolong Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun. Yusuf berbicara dengan lancar dan menyatakan bahwa Allah telah memberitahu Firaun tentang apa yang akan dilakukan Allah. Bahkan Yusuf memberikan saran agar Firaun melakukan sesuatu untuk menghadapi musim kelaparan. Ayat 33-35 memberitahukan pada kita saran Yusuf pada Firaun untuk menghadapi musim kelaparan. Yang pertama, mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi pejabat atas tanah Mesir. Kedua, menempatkan para penilik atas Mesir dan dalam 7 masa kelimpahan memungut 1/5 dari hasil tanah. Yang ketiga, para penilik harus mengumpulkan segala bahan makanan pada saat musim kelimpahan, menimbun gandum sebagai bahan makanan dan menyimpannya. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Yusuf merupakan sosok pribadi yang luar biasa. Yang pertama, Yusuf suka menolong orang. Ia mengartikan mimpi dengan pertolongan Allah. Yang kedua, Yusuf melakukan sesuatu berdasarkan hikmat Tuhan. Kita bisa baca di ayat yang ke-16. Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kita juga bisa membaca di ayat yang ke-25 dan diulang lagi di ayat ke-28. Ya, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun,
Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yang ketiga, Yusuf sosok pribadi yang tahu menempatkan diri. Hal ini dapat kita ketahui di ayat yang ke-14. Yusuf merapikan diri ketika mau menghadap Firaun, sikap yang menghormati Firaun. Merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, kita harus memiliki relasi yang baik dengan Allah. Allah menyingkapkan mimpi juru minuman, juru roti, dan Firaun merupakan bukti bahwa Allah ada di pihak Yusuf. Ini bukti bahwa Yusuf memiliki relasi yang baik dengan Allah. Salah satu ciri orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan adalah peka akan kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti menolong tepat pada waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang dikasihinya. Yang kedua, Allah ingin kita menjadi berkat bagi sesama. Berpikirlah ketika kita diberkati Tuhan, maka Tuhan mau kita menjadi berkat bagi sesama, seperti yang dilakukan oleh juru minuman istana. Yang ketiga, ketika kita berhasil, harus ingat bahwa itu adalah anugerah Allah. Manusia cenderung sombong dan lupa diri ketika sudah sukses dan menganggap diri paling mampu, dan lupa bahwa dia berhasil itu adalah karena anugerah Allah semata. Yang keempat, tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, seperti Yusuf yang senantiasa mengandalkan Allah dalam situasi apapun. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.